Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita masih belajar tentang tugas misi Rasul Tuhan Yesus Kristus. Kali ini membahas tentang ciri-ciri Rasul Tuhan, yang pada bagian sebelumnya kita telah mempelajari dua ciri-ciri Rasul Tuhan, yaitu Rasul sebagai jawatan perjanjian baru dan Rasul sebagai jawatan roh. Untuk bagian ini kita akan mendalami ciri-ciri Rasul Tuhan, yaitu sebagai jawatan kebenaran. Makna kebenaran dalam bahasan kita adalah kebenaran menurut Allah. Ini adalah lawan dari kejahatan atau dosa. Sehingga kebenaran yang dimaksudkan dalam bahasan kita adalah kebenaran yang sejati, yang sesungguhnya, dan yang tidak pernah ada di muka bumi. Sebab kebenaran di muka bumi adalah kebenaran manusiawi saja, yang relatif, artinya benar menurut orang yang satu belum tentu benar menurut orang yang lain, atau benar menurut masa yang sekarang belum tentu benar untuk masa yang akan datang. Kebenaran Allah berbeda. Sifat dari pribadi Allah yang antara lain adalah sempurna, kudus, maha tahu, dan juga maha kuasa. Kepadanya tidak ada kesalahan, tidak ada ketidaktahuan, kekurangan atau ketidakmampuan. Sehingga segala sesuatu yang datangnya dari Allah adalah senantiasa benar. Rasul Yakobus dalam suratnya pada pasal 1 ayat 17 mengatakan demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudaraku, disebutkan di atas setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Ini dengan jelas menunjuk kepada kebenaran Allah, kebenaran ilahi, sumber dari segala kebaikan dan kesempurnaan. Dua hal yang tidak pernah kita temukan di dunia ini atau dalam diri manusia. Namun adalah kehendak Allah sendiri untuk membukakan pintu kemurahan. Allah menawarkan pembenaran kepada manusia yang berdosa. Manusia yang dalam keadaannya sebagai pendosa yang tidak akan pernah bisa hidup benar. Usaha manusia sekuat apapun tidak akan pernah berhasil untuk lepas dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa. Ini merupakan masalah yang sangat serius. Kita ingat firman Tuhan yang demikian, bahwa upah dosa adalah maut atau kematian. Kematian dalam arti orang kehilangan kasih Allah untuk selama-lamanya. Sehingga untuk hidup benar dan kemudian dapat meraih hidup kekal, manusia membutuhkan penolong, yaitu Allah. Allah sungguh mengerti tentang manusia dengan segala keterbatasan ini, sehingga Ia mengutus Sang Putra untuk datang, untuk meraih, menolong, mengangkat mereka manusia yang telah jatuh di dalam dosa itu. Dan Yesus yang telah melakukan tugas dan misinya, yang telah selesai, kemudian Dia naik ke surga. Ia memerintahkan kepada rasul-rasulnya untuk melanjutkan pelayanan tersebut.
Saudara dan saudariku yang kekasih, jawatan rasul sebagaimana yang disebutkan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 9 adalah sebagai pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Lihat, ada kata pembenaran. Ini artinya sesungguhnya keadaannya itu salah, tetapi oleh karena kemurahan dan kasih Allah itu telah dibenarkan. Lengkapnya ayat itu berbunyi demikian. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Saudaraku, jawatan rasul sebagai jawatan pembenaran ini berbeda dengan jawatan pada masa perjanjian lama yang adalah pelayanan yang menuntun atau memimpin kepada penghukuman. Rasul Paulus juga menulis dalam 2 Korintus 3 ayat 7 dan 8. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf-huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya. Betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Di sini Rasul Paulus menunjukkan betapa menyoloknya jawatan menurut hukum Musa dibandingkan dengan jawatan menurut hukum Kristus. Hukum Musa bersifat kaku dan berisi sanksi-sanksi hukuman. Tetapi hukum Kristus bercirikan kasih dan belas kasihan serta pengampunan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jawatan rasul mengajarkan bahwa manusia adalah pendosa dan sepenuhnya membutuhkan kemurahan Allah. Kepercayaan kepada Yesus Kristus dan penerimaan kurbannya memimpin kepada pembenaran yang berlaku di hadapan Allah. Jawatan rasul adalah jawatan kebenaran karena darinya ada pengampunan. Darinya ada perukunan antara manusia yang berdosa dengan Allah. Semoga kita dapat senantiasa sadar dan mau tetap tinggal dalam iman kita kepada Tuhan Yesus yang dalam pelayanannya telah menguasakan kepada para rasul. Sebab dengan demikian kita yang berdosa ini akan beroleh pembenaran oleh karena kemurahannya. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.